Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Agar bisa terus ngaji bersama di rumah Mama Dede. Ini Mas Bedu tumben belum datang. Mungkin dia lagi. Kemana? Ah ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bedu tumben terlambat. Udah selesai. Udah opening. Aduh, telat nih, maaf nih, terlambat nih. Jadi agak ada sedikit urusan di rumah. Urusan? Iya. Banyak urusannya Mas Bedu. Iya, jadi kan istri tuh sekarang lagi pengen banget diperhatiin. Makan minta ditemenin, minta disuapin. Oh. Mandi minta diandukin. Wow. Ya nggak apa-apa lah, udah halal. Berarti lagi manja-manjanya nih Mas ya. Ini aja hampir telat ya, hampir aku nggak berangkat. Tadi jangan pergi dulu, temenin aku dulu. Lagi manja-manja banget deh istri aku deh. Jadi Mbak Anggi tuh lagi nempel banget kayak perangko sama Mas Bedu. Iya, nggak mau lepas, nempel aja. Aduh, ada magnetnya sih Mas Bedu. Hah? Gak enak ngomong tuyul kan. Mas Bedu magnetnya terlalu kuat, jadi Mbak Anggi nggak mau lepas. Waalaikumsalam, Ma. Dah bang? Alhamdulillah pangestu. Wah. Kunaon ya? Istrinya Mas Bedu, Mbak Anggi lagi terlalu manja sama Mas Bedu, Ma. Manja bukannya singkatan mandinya jarang. Mandi jarang, lumutan dong mandi jarang. Manja itu pengen banget mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari suami. MPO. MPO artinya? Minta diperhatikan sama orang. Oh, orang ini bukan orang suaminya. Kalau ini MPS berarti. MPB. MPB. Minta diperhatikan sama bedu. Wow. Udah MPB. Ini PPKM. Apakah artinya? Perempuan kepengen manja. Bisa, Kalau baru kepengen kagak ngape-ngape. Oh iya. Yang dimanjakan itu yang sudah jadi. Oh itu sudah jadi ya Maya. Baru kepengen mah belum, artinya artinya sombong. PPKM. Apa? Pura-pura kagak mau. Iya. Padahal mau. Padahal mau dia. Neng nyosor duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Terlalu manja. Terlalu manja. Apa sih makna manja? Manja itu tadi kata Bedu minta diperhatikan orang. Biasanya manja ini punten anak yang pertama atau anak yang bontot atau perempuan satu-satunya dalam keluarga atau laki-laki satu-satunya dalam keluarga atau anak yang diinginkan, seseorang yang diinginkan biasanya menjadi manja. Kenapa? Semua yang dia inginkan dipenuhi tanpa ada penolakan. Bolehkah dalam Islam manja? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang saja. Masya Allah. Apalagi kalau punya cucu. Cucu pertama dari kedua belah pihak, dari suami. Cucu pertama dari pihak cucu pertama. Itu biasanya neneknya dari kedua belah pihak memanjakan cucunya. Masya Allah. Diberebutin tuh cucu. Dikasih apa yang dia tidak minta. Apalagi yang dia minta. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Nih anak udah gede. Kita wajib melatih anak harus mandiri. Jangan dimanja berlebihan. Misalnya. Anak udah TK pulang sekolah. Ayo buka sepatunya. Ayo talinya begini cara bukanya. Jangan begini. Mama. Ntar. Bi bukain sepatunya. Bi ambilkan tasnya. Bi ambilkan baju gantinya. Gantikan. Itu anak manja nggak karuanan tidak dilatih untuk mandiri. Sampai kapanpun tidak punya tanggung jawab. Nggak pede dia. Betul. Ya.
Karena sesuatu yang dia sebetulnya bisa selalu ditolong oleh orang lain. Ini salah kita melatih anak. Jadi nggak pede dia. Padahal pede itu modal hidup. Jadi manja sih boleh aja. Misalnya cucu manja sama neneknya. Iya. Manja sama ayahnya. Istri manja sama suami. Suami manja sama istri. Cuman punten kalau suami istri jangan memanjakan di depan anak-anak. Apalagi anak belum gede. Iya betul. Nggak pantas. Kemanjaan itu silahkan. Jangan jauh-jauh. Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf. Artinya apa? Seorang istri layak dimanjakan oleh suaminya karena dia sudah menyenangkan suaminya. Memberikan kepuasan sama suami. Membuat suaminya senang. Udah ngurusin kebutuhan suami. Wajar dong suami memanjakan dia. Ya. Tapi kata Allah bil ma'ruf. Dengan yang layak jangan berlebihan. Itu loh Quran menyatakan Al-Baqarah 228. Contoh. Manggil istrinya dengan panggilan yang dia suka. Rasul pun manggil istrinya, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah putih bule kena panas matahari merah. Makanya ya Humairah. Yang merah-merahan. Yang pemerah-merahan. Dia katakan dalam suatu ketika Rasul kalau manggil istrinya, Aisyah. Dari Aisyah jadi Aisyah. Jangan manggil, gendut. Genong, hitam, bongkok. Salah. Menyakiti perasaan pasangan Anda. Bagaimana Rasulullah memanjakan istrinya? Contoh. Suatu ketika kaum Habasah orang Ethiopia itu pada bermain tuh anak-anak tuh di masjid. Rumah Rasulullah kan dengan masjid tuh bergandengan, nempel gitu. Kita lihat di Madinah. Rasul bilang, Humairah, maukah engkau melihat mereka lagi bermain? Mau ya Rasulullah. Rasulullah begini nih, agak dipendekkan. Sehingga Siti Aisyah ini dagunya ditempelkan di pundak Rasul. Kemanjaan bukan? Iya mau manja. Manja. Kalau suami tidak memanjakan nggak bakal dia menyiapkan pundaknya untuk dagu istrinya. Sweet banget. Udah agak lama Rasul nanya. Ya Humairah cukup? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Rasul memanjakan Siti Aisyah. Aisyah merasa dimanjakan, dikolokin sama Rasulullah. Dia bilang bukan soal ngelihat anak-anak yang main, anak Ethiopia, anak Habasah, bukan. Tapi aku suka berbanja, daguku disimpan di pundak beliau. Masya Allah. Artinya suami istri bermanja dipersilahkan, yang tidak boleh berlebihan. Misalnya ada masalah apapun, si istri melukin suaminya. Suami ngebelai istrinya, mengecup, itu kan memanjakan. Kemudian juga dipuji istrinya pakai baju yang bagus. Dipuji masakan istrinya, itu pun termasuk memanjakan. Itu memupuk rasa cinta, sehingga cinta yang sudah agak-agak kurang menjadi subur kembali. Jadi itu pupuknya. Iya. Saling memanjakan bentuk dari romantisme sebuah hubungan ya, Maya. Betul. Agar lebih langgeng hubungan itu. Apakah rumah tangga Anda romantisnya nampak, ada, banyak, atau sedang-sedang saja? Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jangan bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Terlalu manja. Kalau manja itu terlalu dibolehkan. itu semua yang terlalu tidak disukai baik oleh Allah. Coba kalian lihat Al-A'raf 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Contoh. Ini bini bisa bawa motor. Bisa mah. Bisa. Ternyata
Kalau mau ke pasar, mau beli apa, dikit-dikit. Ntar aja nungguin ayah. Iya. Nah, Manja. ogo kan? Ogo. Mbak, punten. Kalau kata mama, kalau udah berlebihan begitu, juga bukannya seneng. Enak gue lihatnya. Bener nggak? Iya, Pak. Harusnya kita ini walaupun sekali-kali suka dengan kemanjaan. Tapi jangan lebay. Yang lebay itu menyebalkan. Iya, Mah. Kita harusnya bisa. Yang kita bisa melakukan, kenapa nyuruh orang lain? Nyusahin orang. Apa gunanya hidup kita kalau kita tidak bermakna buat kehidupan kita? Harusnya jadikan hidup kita yang bermakna. Karena orang itu akan dilihat ketika kita kemana-mana kebaikan kita. Bukan keogohan kita. Coba, ada yang maaf. Iya, Mah. Perempuan mau minum botol. Tolong dong bukain. Nggak bisa. Mau makan jeruk. Kupasin Kupasin dong. Keburu bisa habis tuh jeruk ngupas sama jeruk. orang. Minum kelapa, kupasin kelapa dong sayang. Gue gak bisa tuh pas kelapa. Apa sih yang gak bisa? Jadi punten, terus terang. Hidup ini jangan bermanja. Jangan memanjakan diri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tubuh kita. Semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Amin. Bukannya yang namanya mata dipakai apa, telinga dipakai apa, hidung dipakai apa, tangan dipakai apa, kaki dipakai apa, semuanya akan berbicara. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya Akan datang di Suatu suatu masa di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang dilakukan selama ini. tuh dengerin anak saya ngomong pemirsa. Iya, Mah. Jadi sekarang mah semuanya diem, mulut doang yang ngomong. Kalau sudah datang kematian, mulut dikunci oleh Allah, tidak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Semua anggota tubuh kita dipakai apa selama ini? Kenapa harus bermanja? Iya. Fungsikan anggota tubuh kita, elemen-elemen yang Allah berikan kepada kita dengan fungsinya mereka masing-masing. Kalau semua nyuruh sama orang, bisa ngambil minum, ambilin minum. Bisa jalan, tolong dong tuntun. Lah, mana tanggung jawab anggota tubuh kita? Iya. Sekali-kali kita manja pada waktunya. Kalau manjanya berkelanjutan, saya jamin yang memanjakan Anda pun bete. Tahukah Anda bete? B sama T. Bete, boring total. Bosen tahu. Masa Ya, tahu. bete. Begitu. Itu ya. Mah, kalau seandainya manjanya gini, dia anak bontot. Hah. Terus sampai udah nanti menikah pun maunya tuh tetap dikelonin sama mamanya, mainnya senderan, dipeluk-peluk mamanya. Sekali-kali boleh. Boleh. Dan itu banyak terjadi. Dan istrinya wajib tahu memang suami saya anak bontot yang dimanjakan semua orang. Ketemu mamahnya nyender, Nyender. dipelukin. Itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah kalau dalam hidupannya, dalam ekonomi minta dimanjakan, artinya dia tidak mandiri. Minta perhatian ibunya, emang biasa begitu. Iya, biarin. Lendotan, pelukan sama emaknya, wajar. Dan itu sering terjadi seperti itu, termasuk saya dengan anak-anak saya. Itu manja yang diperbolehkan ya, Mah? Diperbolehkan. Makanya boleh bermanja, tapi dengan orang yang memang layak dan dihalalkan dalam akidah Islamiah kita. Lagian nyender mulu kayak cakwe, di gerobak kan nyender mulu gitu. Iya lagi. Kenapa? Karena cakwenya tinggi, jadi gender. Nyender. Coba kalau yang namanya molen. Kecil. Kagak tinggi dia mah, Geletakan dia jadi mah. ngegeletak. Geletak. Beda bentuk. Iya, Bener ya, kalau tinggi banyak nyender ya Mbak ya. iya. Iya, gitu. Kalau cakwe bulat gelinding. Iya. Enak tuh cakwe. Enak mah. Sukanya. Aduh, jadi pengen makan Iya, cakwe. jadi pengen nanti ya. Pagi-pagi lo mikirin cakwe lo. Iya. Besok beli. Bisa beli Pak. Di mana yang enak nih yang dekat ya? Iya, ya jadi mikirin cakwe. Tenang, sorry lewat pinggir jalan ada. Siapa? Mah, kalau manja tadi kasih sayang boleh, tapi manja dalam hal untuk menghidupi keluarganya sendiri masih aja minta ke orang tuanya, manjanya kayak begitu Mah, itu berlebihan Oke. ya Mah? Jadi begini, kita sebagai orang tua memanjakan anak itu ada waktu dan tempatnya.
Mana yang kita manjakan? Boleh jadi kalau kita menunjang, membantu yang kekurangan, mencukupi yang belum cukup boleh. Tapi jangan 100% di cover karena anak tidak punya rasa tanggung jawab. Jadi bisa memilah dan memilih. Kita latih anak kita, dimodalin, suruh usaha, ini bekerja ini, kita nasehatin, mereka jalan, kita bantu wajar. Karena begini, ada orang yang rezekinya dari diri sendiri. Ada orang tua rezekinya dari anak. Ada anak rezekinya di orang tua. Jadi tidak sama begitu. Rasul menyatakan, tapi masing-masing punya tanggung jawab. Karena Rasulullah menyatakan, orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, orang yang makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Bukan yang minta sama orang. Makanya al-yadul ulya hurumilai supla, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Kata beduk, yang minta dari sini aja diambil. Salah. Artinya kagak ngerti tentang hadis tadi. Jadi yang memberi lebih baik daripada yang memberi. Makanya Allah berfirman, wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan kamu meninggalkan turunan yang lemah, jadilah yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat akidah, kuat iman, kuat Islam, kuat ilmu, kuat ekonomi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Betul. Sampai Rasul mengatakan, kadzal fakru ayyakuna kufron. Nyaris kepakiran membuat orang jadi kafir. Makanya harus kuat ekonomi kita. Insya Allah kalau membantu melengkapi silahkan. Tapi dalam rangka membuat dia kuat. Baik, Mah. Kalau begitu nih, Mah, sebentar lagi ada yang saling menguatkan. Kita saksikan dulu ya. Untuk itu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama Dede akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 tentang tema kita hari ini, yaitu terlalu manja. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini ada rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Terlalu manja. Tapi Mas Bedu sendiri seneng gak sih kalau punya istri itu yang manja-manja gitu? Ya seneng lah. Artinya kita sebagai laki-laki menjadi sosok yang diandalkan dan diharapkan gitu. Oke. Tapi kalau terlalu manja, sukakah Anda? Nggak suka kalau terlalu. Bener juga nggak suka kalau terlalu. Semua yang terlalu nggak ada yang enak. Gak ada. Kurang tidur, nggak enak. Nggak enak. Kebanyakan tidur, Juga nggak enak. Pusing pala. kagak makan, gak enak. Kebanyakan makan. Belenak nih kayak gini. Maaf ya, aku nggak nyindir. Aku merasa. Survei membuktikan. Pastinya Mbak, ini pertanyaan Instagram ada banyak, tapi ada yang udah dipilih nih. Sok. Salah satunya dari @sarahcaira30. Caira. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam, Caira tanpa N. Galau nih Ma. Cairan. Itu cairan. Mau nanya nih Ma, kalau anak perempuan sudah menikah boleh nggak sih Ma minta ke orang tuanya? Bukannya itu manja ya Ma? Padahal kan dia udah punya suami, tapi masih minta aja ke orang tuanya. Mohon penjelasannya Ma. Kalau seandainya kebutuhan dia belum tercukupi oleh suaminya dan orang tuanya dalam tanda kutip orang yang punya kemampuan secara ekonomi, sekali-kali wajar. Tapi jangan keseringan. Kenapa? Kalau keseringan suaminya nggak punya harga diri. Nah itu dia mah. Jadi suaminya kalau benar-benar normal sebagai suami yang punya tanggung jawab menghidupi istri dan keluarganya, kalau bininya minta mamanya mulu, malu loh. Harga diri gue mana? Lu jangan minta malu sama gue penuhin. Masa iya sih berani nikah, berani tanggung jawab. Kalau suami yang benar, tapi maaf dalam tanda kutip, kalau suaminya juga manja, kebenaran mertua gue orang kaya. Ya, alhamdulillah. Kebenaran bini gue ngerti. Baik. Iya, Tidak punya harga diri jadi suami. Akhirnya istrinya tidak akan menghargai suaminya. Berapa harga lo? 4.000. Injek-injek kita tinggi sebagai laki-laki ya, Pak. Apalagi sama mertuanya. Mantu gue parah.
Gak bisa kasih anak gue, anaknya minta ke gue mulu. Begitu, makanya mikir jadi laki nyari duit yang banyak. Bukan Beduma itu tadi Oh, yang itu. Bukan lah ini nih, si Saracia. Beduma ngasih masih, alhamdulillah. Saya kira tanpa N. Iya. Iya. Ini Bedu buat Sarah ya, Silakan, pertanyaan dari Bedu. jamaah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, galau nih mah. Ada apa? Ini dari Anan Janilis. Ya. Ana Janilis. Anan Janilis ya. Mah, tanya ya mah. Kalau ada istri yang ingin sekali dimanja sama suami, tapi si suami justru tipe orang yang nggak bisa romantis dan memanjakan istri. Dan itu membuat istri sedih, kecewa, kesel. Dosa nggak sih istri mah? Terima kasih ya mah. Wahai Ana Janilis, inilah manusia, nggak pernah syukur. Orang yang belum menikah doain ya mah, biar saya punya suami. Tak. Dua, yang udah menikah ya Allah mama, suami saya nyebelin banget. Yang belum punya anak doain biar punya Punya anak. anak. Yang sudah punya anak, ya Allah anak bandel, Ya Allah. bengal ngalawan Ya. wae. Udah 4 tuh mah. Yang Anda harus tahu, semua orang sifatnya, kelakuannya tidak sama. Peribahasa mengatakan kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Jangankan orang lain yang berbeda latar belakang, sekandung aja kelakuannya nggak sama. Beda. Iya mah. Manusia serba salah. Yang suaminya romantis, gedek, mama sebel banget. Suami saya romantis banget, cuman sama semua orang. Nah, Ya, kan ayo itu lo. salah. Semua orang Ini diromantisin. nanya yang ini. Ada. Saya pengen punya suami romantis, ternyata formal mulu. Wah, iya. Ngomong cuman satu huruf. Nggak pernah ada romantisnya. Suaminya protokoler boleh mah. Sekarang pertanyaannya, mendingan punya suami romantis kepada semua orang diromantisin, atau suami Anda seperti ini, Ana Tapi Janilis? Setia. Tidak romantis, tapi jelas dia tegas. Ini bini gue nggak diromantisin. Emang udah begitu. Emang udah gitu. Emaknya juga nggak pernah manjain dia. Jadi itu kaku. Tapi itulah suami yang lebih baik daripada yang romantis kepada semua orang. Begitu Ana Janilis. Iya. Beli istri dibeliin kalung, yang lain juga dibeliin kalung. Ya Allah. Istri dibeliin cincin. Diperhatikan, yang semua lain diperhatikan. diperhatikan. Itu yang romantis. Romantis. Iya, Ayo Mah. pilih yang mana ayo Pilih Li. yang mana? Makanya seperti Rian The Hansip. Demasif mah. The Hansip. Dia mengatakan, Kalau The Hansip syukuri butuh apa anak. yang ada, alhamdulillah. Begitu. Maaf ya Rian, kata bapak itu anak. Kalau Rian kan baik sama mama kan tahu. Iya. Iya. Yang namanya anak-anak alhamdulillah pada baik banget karena sama nenek-nenek. Rian Berarti- tuh anak-anak si Wali, masya Allah pada Iya, bagus banget benar. Baik anak-anak. banget ya mah. Lebih baik punya suami yang kaku daripada suami yang romantis mah. Rokok, makan gratis tuh romantis. Artinya dia kebluk, malas, cuman hardolin, cuman minta sama bininya. Ogah deh gue punya laki kayak gitu, punya mantu juga ogah. Mending gak usah romantis yang itu deh. Adolin makan, buang air sampai tidur, apa main. Aduh ya Allah. Itu istilah orang Ciamis. Suara bener. Ciamis Iya. ya, Bay. Ada lagi nih pertanyaan mah. Sok. Yang ketiga ya, dari @lela.azmi92. Sok. Lela 92. Assalamualaikum ma, galau nih Waalaikumsalam, ma. Lela 92, naon? Apakah seorang menantu yang berharap disayangi oleh mertua selayaknya anak kandung sendiri? Apakah ini berlebihan mah? Berlebihan. Anda tahu posisi sebagai menantu, jangan berharap dimanjakan seperti anak sendiri. Berbeda. Yang penting mertua Anda sayang dengan Anda, titik. Tapi sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga ya Maya, manja itu diperlukan oleh dua-duanya atau memang salah satunya aja? Dua-duanya diperlukan. Suami punya masalah, pengen ada masalah memanjakan diri, dimanjakan oleh istrinya. Contoh, Rasulullah SAW habis pulang dari Gua Hiro, kan dia didatangi Jibril ketakutan. Iya. Dia menggigil ketakutan. Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Siti Hadijah sebagai seorang istri, tenang wahai suamiku, engkau dalam pelukanku. Tenang wahai suamiku, engkau dalam dekapanku. Tenang wahai suamiku, engkau dalam perlindunganku. Tenang wahai suamiku, aku selimuti kau karena aku sangat menyayangimu. Tidak ada orang yang akan menyakitimu karena engkau selalu menjaga silaturahim. Tuh dimanjakan oleh istrinya. Rasa nyaman. Makanya
Ini mas suami ketakutan. Ngapa sih lu? Ya ilah, laki takut banget ya. Iya, itu yang harus kita contoh. Iya. Makanya Siti Aisyah mengatakan, Rasulullah bersabda katanya, orang yang paling baik, orang yang paling menyayangi keluarganya, dan akulah orang yang sangat memanjakan keluargaku. Artinya sebagai kepala keluarga, Rasulullah mengajarkan harus berbuat baik kepada keluarganya. Manjakan tuh keluarga kita. Jangan sampai dipermasalahkan ada apa-apa. Kalau ada masalah, kita pikirkan masalahnya harus bagaimana solusinya. Contoh, Rasulullah datang tuh suatu saat ke rumah Siti Fatimah putrinya. Ya. Ali tidak ada tuh mantunya. Fatimah, suamimu kemana? Nggak tahu, tadi siang ribut berantem dia pergi. Itu waktunya siang istirahat. Rasul suruh orang, cariin Ali kemana? Lapor tuh orang, ada di masjid lagi tidur ya Rasulullah. Rasul nggak banyak omong, dia pergilah ke masjid. Dilihat Ali lagi tidur tuh di masjid. Karena angin besar, jadi sorbannya itu lepas, jadi dia kena debu badannya. Rasul tepuk-tepuk debu di baju Ali, di baju menantunya. Dia bilang, bangun, Ali bangun, Ali bangun. Ini pelajaran buat kita. Ya. Bahwa seorang mertua pun boleh memanjakan menantunya. Kalau mereka punya masalah, bukan kita memperkeruh masalah, tapi menghibur, memanjakan dia bahwa masalah yang berat menjadi ringan. Itu yang Rasul ajarkan. Baik, Mah. Iya, kalau gitu nih Mas, sepertinya juga pemirsa di rumah juga perlu dimanjakan dengan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di rumah Mama Dede. Masih adakah Zara pertanyaan yang tersisa dari jamaah? Ada banyak pertanyaannya, tapi ini satu lagi kita pilih ya Mas ya. Boleh. Nih, ada alif.r.firmansyah.5 nih Mas. Baru alif, belum sampai iya. Iya belum, panjang. Sama nih. Masih jauh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Salam. alif. Galau nih Mah. Ada apa alif? Ada seseorang yang sudah berumah tangga, tapi dia tidak mau pisah dengan orang tuanya Mah. Katanya takut gak makan Mah. Bukannya rezeki seseorang itu sudah diatur ya Mah? Syukran Mah. Artinya dia orang yang kurang beriman. Kenapa berani menikah? Apakah Anda tidak yakin dengan ayat Al-Quran yang mengatakan kalau dia miskin akan aku kayakan? Hadis Nabi pun mengatakan kalau ada orang menikah niatnya karena Allah, maka aku berikan rezeki buat pasangannya. Itu janji Allah dan Rasulnya. Nggak bakal sampai nggak makan. Karena rezeki itu dijamin oleh Allah selama orang tadi bergerak. Asal terus berusaha ya. Salah kalau dia nggak mau misal sama orang tuanya takut nggak makan. Mau kapan mikirnya? Emang hidup ini hanya untuk makan. Iya, Ini yang betul. salah pola berpikir gitu. Makan untuk hidup, apa hidup buat makan? Nah, jangan kebalik tuh Mah ya. Iya, terbalik. Jadi kita makan, Rasul pun mengatakan makan itu jangan berlebihan. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah kalian, jangan berlebihan. Aku tidak suka dengan berlebihan. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Rasul bersabda, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga minuman. Masya Allah, itulah Rasul mengajarkan. Jangan mikirin hidup buat makan. Ya. Oh, bahaya kalau sampai udah bukan sepertiga lagi makanannya. Sisanya udaranya sedikit kapan-kapan ya, Maya. Iya, justru. Contoh. Saya. Maaf Bedu ya. Iya, Mama maaf. pernah Aduh, nyindir. kesindir Enggak, lagi. saya mah sadar. Iya, jadi gak usah khawatir yang namanya rezeki karena semut di dalam lubang pun Allah sudah Rezekinya. jamin rezekinya. Apalagi kita yang bergerak, yang kesana kemari Makanya mencari. dabatin fil ardi illa al-rizquha. Siapa yang bergerak, yang melata, yang hidup di alam dunia dijamin oleh Allah rezekinya. Allahu Akbar. Allah tahu tempat tinggalnya,
Allah tahu penyimpanan rezeki buat mereka semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masya Hud Allah. ayat 6 itu jaminan Allah. Jaminan Allah. Aneh berani kawin nggak berani pisah rumah sama emak, Ya. netek mulu ngempet mulu sama emaknya. Manja banget ya. Nggak bakal Anda bisa mandiri. Mandiri. Iya. Bayangin aja kita sudah Itu terlalu berlebihan. bisa hampir 2 tahun mau lewati pandemi, alhamdulillah. Pastinya masih bisa makan, masih bisa ini Karena gitu ya. Allah Yang menjamin lain-lain rezeki kita. Ya. Gitu. Kembali ke tema kita nih Mah ya, terlalu manja. Jadi Zara pernah dengar pasangan suami istri yang awalnya nih manja-manjaan berdua, romantis. Pas sudah punya anak, istrinya ngomel, "Pak, udah nggak pernah lagi sih manjain aku." Terus suaminya bilang, "Kamu terlalu manja aja," gitu. Nah, Maaf, gimana tuh Mah? ketika suami istri belum menikah, itulah yang selalu Mamah bilang berbulan madu. Saling bermanja, saling memanjakan pasangannya boleh-boleh. Begitu punya anak kan anak dibikin berdua, waktu ngadonin berdua. Penuh perhatian kan. Iya. Perhatian dari ibunya, perhatian dari ayahnya. Otomatis perhatian si istri kepada suami berkurang. Kenapa? Porsinya sebagian buat anaknya. Dibagi-bagi ya Mah. Perhatian suami berkurang kepada istrinya karena sebagian memperhatikan anaknya. Wajar dong. Wajar ya Mah. Itu seharusnya pola berpikir Anda. Ya. Salah. Jangan menyamakan orang yang belum punya anak dengan orang yang sudah punya anak. Apalagi anaknya segede-gede gini. Tuh kayak bedu tuh anaknya si kecil-kecil Kecil, kayak Mah, begitu. ya. Si Asror tuh. Anaknya masih segede-gede gitu penuh perhatian emaknya. Justru suaminya memanjakan istrinya. Nah. Bantuin ngurusin anak tuh Asror. Oh. Iya. Kalau soal Kerjasama. si Agus sama si Ajis anaknya udah gede. Udah gede. Tuh si Nuna bantuin lu jadi laki. Manjain bini lu. Teamwork ya, kerjasama Iya, ya. kerjasama Mendidik anak. dengan teamwork yang baik harusnya begitu. Baik. Jangan, aduh saya mah kurang perhatian, suami saya nggak pernah manjain saya. Lah anak lu pun siapa yang ngurus? Mikir. Baik. Kadang-kadang Baiklah kalau Kadang-kadang gitu. emaknya juga suka protes tuh, Pak. Kadang-kadang emaknya juga suka protes tuh. Apa katanya? Ih, anaknya mulu diperhatiin, emaknya enggak gitu. Nah Kayak iya itu. Itu dia lupa yang bikin anak siapa, yang pengen anak siapa mikir. Ya itu kan malah kan yang yang disalahin mah justrunya. Justru Iya. makanya harusnya sadar bahwa Baik. saya pun wajib memperhatikan anak saya karena waktu ngadonin berdua. Iya. Saya cium anak saya cium. Anak yang mulu dicium, ibunya nggak pernah gitu. Ya Pak. iya, kalau gitu karena anaknya masih bekerja selepot, ibunya cium kagak ada salahnya. Lu juga berapa susahnya sih? Anak lu kan digendong tuh sama emaknya. Iya. Kalau bini lu ngomong begitu nggak ada susahnya tinggal nengok ke situ doang. Lu juga kagak mikir, gampang tinggal nengok ke situ doang. Diajarin mulu sama orang tua begitu-gitu doang lu. Iya. Kan belum pengalaman dalam berumah tangga, Mak. karena berpengalaman. Yo, Jadi yo, kalau yo. bini lu protes begitu, anak lu diciumin, dimanjain, mamahnya nggak pernah diciumin, langsung sosor, Iya, kagak Mah. bayar, gratis. Bayar cuma istri sendiri masa bayar. Makanya karena gratis itulah, Iya. lu juga nggak bisa manjain bini lu sih. Iya, Mah. Ntar dah dicobain. Itu Mah. diantaranya. Ngapain cobain sih harus? Oh, iya, iya. Cobain. Emang saya dosa Ini panjang cobain. nih kagak kelar-kelar nih Parah, perkara cobain, rumah cobain tangga mulu nih. nih, Mah. Timbang cipok sedetik aja kalau susah banget ya. Ini masalah manja soalnya. Iya, Diet oke. kayaknya. Ya Allah kayak pengalaman. Baik Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Mah. Masya Allah. Nah jamaah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama dalam anggota keluarga itu saling bermanja boleh tapi jangan sampai terlalu. Karena di surat Al-A'raf 31 pun Allah berfirman bahwa Allah nggak suka hal-hal yang berlebihan. Yang berlebihan itu nggak bagus ya Bapak Ibu. Untuk itu lebih baik kita lebihkan doa kita supaya kita bisa bermanja sama Allah yang tiada waktu batasannya. Silahkan Mak kita berdoa. Pemirsa kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah kami sadar, kami perlu kasih sayang,
kami perlu kemanjaan, namun ya Allah kami pun sadar yang berlebihan tidak disukai oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu ketika kami bermanja tidak usah berlebihan. Ketika kami memanjakan siapapun, pasangan kami, suami kami, istri kami, anak turunan kami, jangan sampai kami berlebihan. Sadarkan kami ya Allah, karena Engkau tidak suka dengan yang berlebihan dalam memanjakan siapapun. Tentu saja dengan kudrat dan irodat dari-Mu ya Allah, kami bisa memanjakan orang lain. Tapi kami pun ingin dimanjakan oleh orang lain yang di sekitar kita ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kasih sayangmu dengan maha rahman dan rahimmu ya Allah. Insya Allah dengan rahman dan rahimmu kami bisa berkasih sayang, memanjakan dan kami pun dimanjakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedo. Anda Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.